Halo semuanya, Wibu Fisika di sini, dan sekarang kita akan membahas soal OSN tingkat provinsi atau OSP di bidang fisika tahun 2017 untuk soal nomor 2. Pada soal kali ini, kita akan meninjau tumbukan dari dua buah bola pejal. Seperti apa soalnya? Mari kita lihat. Ya, di sini kita punya dua buah bola ya, yang masing-masing bermassa M1 dan M2. Dan kedua bola ini memiliki jari-jari yang sama besarnya yaitu R. Dan mereka kedua berada di atas sebuah bidang datar atau bidang horizontal. Pada keadaan awal, bola M1 menggelinding tanpa slip ke arah kanan dengan kecepatan pusat massa V menuju bola 2 yang sedang diam. Pada soal ini diasumsikan semua gaya gesek yang ada bernilai cukup kecil untuk dapat mengabaikan terjadinya efek pada saat tumbukan. Namun ini gaya gesek yang diabaikan hanya pas tumbukan saja, namun tidak pada saat bola ini bergerak atau sudah di luar saat tumbukan itu. Dan kita juga menganggap tumbukannya itu elastis. Berarti kita akan punya koefisien dari elastisitas tumbukan ini adalah 1. Nah, pada soal ini diketahui juga kalau massa M2 sama dengan 2 kali dari massa M1. Maka kita disuruh mencari pertama kecepatan pusat massa dari masing-masing bola sesaat setelah tumbukan terjadi. Jadi pas banget tumbukannya selesai, kita harus tahu kecepatan pusat massa masing-masingnya. Ini kecepatan pusat massa itu kecepatan yang linear ya, kecepatan translasi bukan yang rotasi. Kemudian di sini juga ditanyakan kecepatan pusat massa masing-masing bola setelah cukup lama bertumbukan dan masing-masing bola kembali menggelinding tanpa slip. Nah, ini soal A itu berbeda dengan soal B, walaupun yang ditanyakan hal itu sama, yaitu kecepatan pusat massa translasi. Namun pada soal B ini si bola itu sudah menggelinding tanpa slip. Nah, pada soal bagian A, setelah tumbukan terjadi, mungkin saja ya, ini mungkin saja kalau bola itu menggelindingnya dengan cara slip, masih terdapat gesekan yang mengurangi kecepatan dari masing-masing bola setelah tumbukan. Nah, kan biasanya kita kalau menjawab soal benda berotasi, kita selalu mengasumsikan gerakannya itu tanpa slip. Namun pada kasus A, setelah tumbukan itu mereka mungkin saja nggak tidak slip gitu, atau mungkin saja mereka slip sehingga ada gesekan. Nah, makanya ditanyakan pada soal B adalah kondisi atau besar kecepatan pusat massa saat mereka benar-benar udah nggak ada gesekan lagi yang mengurangi kecepatan. Lalu akibatnya nanti di pertanyaan akhir ditanyakan persentase energi yang hilang akibat gesekan ini. Nah, oke, bagaimana menjawabnya? Oke, langsung saja untuk jawaban bagian A. Ini kita lakukan sesuai prosedur standar dalam menjawab soal-soal tumbukan, yaitu menggunakan hukum kekekalan momentum ya. Ini wajib karena di sini momentum itu kekal. Kenapa? Karena selama tumbukan tidak ada gaya-gaya eksternal lain selain gaya-gaya internal yang terjadi pada yang dirasakan oleh kedua massa ini saat tumbukan. Gaya eksternal itu mungkin seperti apa? Gaya eksternal itu umumnya berupa gesekan, makanya di sini gesekannya diabaikan selama tumbukan. Atau mungkin ada gaya selama tumbukan itu terjadi. Selama tumbukan itu masih ada dorongan sedikit. Nah, itu berarti momentumnya tidak kekal. Pada kasus ini momentumnya kekal sehingga momentum yang lama akan sama dengan momentum yang baru. Di mana pada kasus ini momentum yang lama itu merupakan penjumlahan dari momentum dari bola 1 dan bola 2. Di mana masing-masing besarnya adalah M1 kali V1 ditambah M2 kali V2. Ya, dengan pada kasus ini M1-nya itu bernilai M1 saja, V1-nya bernilai V. Lalu di sini V2-nya itu 0 ya. V2-nya 0 karena awalnya tidak bergerak. Sehingga akhirnya momentum awal nilainya adalah M1 kali V. Kemudian momentum akhir setelah tumbukan adalah masih sama penjumlahan dari momentum keduanya. Di mana di sini akan saya definisikan kecepatan akhir setelah tumbukan dari masing-masing massa adalah V1 aksen untuk kecepatan akhir massa 1 dan V2 aksen untuk kecepatan akhir massa 2. Nah, di sini saya belum memasukkan
belum memasukkan nilai M2 sama dengan 2 kali M1 ya. Ini akan saya masukkan di akhir. Karena saya ingin mendapatkan persamaan kecepatan akhir dari dua buah benda yang bertumbukan pada kasus umum. Kasus umum yang tidak memasukkan kondisi syarat massa kedua benda. Oke, ini kita langsung masukkan saja ke persamaan hukum kekekalan momentum, sehingga kita dapat M1 kali V sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Ini persamaan pertama pada soal kali ini. Nah, kemudian ini kita punya dua buah variabel yang tidak diketahui, V1 aksen dan V2 aksen, namun masih punya satu persamaan. Persamaan lainnya bisa didapatkan dari mana? Itu bisa didapatkan dari hukum kekekalan energi. Karena tumbukannya lenting sempurna. Atau kita juga bisa gunakan ya, atau kita gunakan persamaan atau rumus dari koefisien restitusi. Koefisien restitusi atau E. Di mana pada kasus ini E-nya itu bernilai 1, ya kan? Karena lenting sempurna. Sehingga karena E-nya bernilai 1 dan juga E itu didefinisikan sebagai minus dari V2 aksen dikurangi V1 aksen per V2 minus V1, maka kita akan punya persamaan yang kedua, yaitu adalah 1 sama dengan minus V2 aksen dikurangi V1 aksen, di sini V2-nya 0, dikurangi V1 yang bernilai V. Nah, ini kita akan punya minus ya, minus di atas ketemu sama minus di bawah, sehingga pada bagian penyebut V-nya itu akan bernilai positif, dan kita kali silang ya, sehingga kita akan punya V sama dengan V2 minus V1. V2 aksen sama dengan minus V1 aksen. Ini persamaan kedua dari soal ini. Nah, kemudian dari sini kita bisa langsung substitusikan nilai dari masing-masing V1 dan V2. Di sini saya akan ubah si persamaan 2 menjadi saya akan selesaikan untuk V2 aksen terlebih dahulu, sehingga kita punya V1 aksen ditambah V. Nanti kita akan substitusikan ya si V2 aksen ini ke persamaan 1, sehingga kita punya persamaan M1V sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 dikali V1 aksen ditambah V. Ini kita bisa buka dulu ya perkaliannya, dan kita dapat suku kedua menjadi M2 kali V1 aksen ditambah M2 dikali V. Nah, akan saya kumpulkan semua variabel yang sama ya, variabel kecepatan yang sama. Untuk yang V saya pindah ke kiri, yang V1 aksen masih saya tetapkan di kanan. Sehingga kita punya di sini M1 dikurangi M2 V sama dengan M1 ditambah M2 V1 aksen. Nah, baru kita bisa selesaikan untuk V1 aksen, di mana kita akan dapat V1 aksen nilainya adalah M1 dikurangi M2 dibagi M1 ditambah M2 V. Ya, ini adalah persamaan umum ya. Persamaan umum untuk tumbukan dua buah benda pada saat salah satu bendanya itu bergerak, namun benda lainnya itu diam. Ya, dengan V adalah kecepatan benda yang bergerak, dan V1 aksen adalah kecepatan dari benda yang awalnya bergerak tadi, ya, yang awalnya bergerak setelah tumbukan. Pada kasus ini masih masa 1 yang awalnya masih bergerak. Nah, kalau kita masukkan ya, kalau sekarang kita masukkan nilai M2 sama dengan 2M1, ya kita akan punya V1 aksen adalah M1 dikurangi 2M1 per M1 ditambah 2M1 kali V. Ini M1-nya bisa saya coret ya dari penyebutan pembilang. Ini sisanya 1, ya ini sisanya 1 juga, ini 1 dan ini 1. Sehingga akhirnya kita punya V1 aksen adalah 1 kurang 2 adalah minus 1. Ya, minus 1 dibagi 1 tambah 2 adalah 3 V. Ini adalah kecepatan dari bola pertama ya, bola M1 setelah tumbukan. Lantas, untuk kecepatan massa 2-nya seperti apa? Nah, ini kita akan substitusikan V1 aksen ke
persamaan V2 yang tadi ya. Namun ini akan saya substitusikan yang umum dulu, sehingga kita punya V2 aksen adalah del M1 dikurangi M2 per M1 ditambah M2 V ditambah V. Seperti ini. Nah ini suku kedua ya, suku kedua dari V ini kan sama saja dengan M1 ditambah M2 dibagi M1 ditambah M2. Kita samakan penyebutnya agar bisa kita jumlahkan. Sehingga di sini kita akan punya suku ya, di sini lihat ya. Kita tinjau pembilangan saja. Ini akan ada M1 ya, M1 ditambah M1 sehingga kita akan punya 2 ya, 2M1 dan lalu di sini kita punya minus M2 ditambah M2 atau 0. Sehingga tersisa sukunya adalah M1 2M1 dibagi M1 ditambah M2 V. Nah, ini adalah persamaan umum ya untuk kecepatan dari benda yang nggak bergerak tadi setelah tumbukan. Pada kasus apapun tergantung nilai M-nya. Namun pada soal ini kita akan substitusikan lagi nilai M2 adalah 2M1. Sehingga kita punya di sini 2M1 dibagi M1 ditambah 2M1V. Seperti sebelumnya kita coret ya si M1-nya dari kedua bagian pecahan. Dan kita tersisa 2 dibagi 1 ditambah 2 adalah 3V. Ya, ini adalah kecepatan ya. Kecepatan dari bola 2 setelah tumbukan. Dan ini sudah dapat jawabannya untuk bagian A. Nah, terus kita akan langsung saja ke jawaban bagian B. Nah, pada bagian B ini kita akan meninjau setelah waktu yang lama ya. Jadi kan kalau saya gambarkan si proses tumbukannya ya. Saya akan gambarkan 3 saat ya. 1, pada saat bolanya masih belum bertumbukan. Ini bola 1 ya. Bola 1 ini bola 2. Bola 1 awalnya bergerak dengan kecepatan V. Dan dia akan menggelinding ya. Karena dia tanpa slip, dia akan menggelinding dengan kecepatan sudut omega. Ya. Dengan kecepatan sudut omega. Kemudian dia akan bertumbukan. Nah ini bola 2 itu kecepatannya awalnya 0 ya. Ini 0 dan dia tidak bergelinding sama sekali juga. Dan nilainya 0 juga. Nah pada saat setelah tumbukan ya. Setelah dia bertumbukan, bola 1 kan kecepatannya minus. Berarti dia bergerak ke arah berlawanan sebesar sepertiga V ya. Minus sepertiga V ke arah kanan. Ini, ya, saya biarkan tanda minusnya di situ. Namun sesaat setelah tumbukan dia tuh nggak mendadak muter balik seperti ini, nggak. Dia masih mempertahankan si kecepatan sudutnya masih omega, di mana omega ini bernilai V dibagi R, ya. Dia masih mempertahankan besar omega ini. Nah, namun untuk sama juga kasusnya untuk si massa 2, dia setelah tumbukan bergerak dengan kecepatan 2/3 V. Namun dia masih belum berotasi sama sekali. Nah sehingga ini tuh pada saat awal ini tuh mirip kasusnya seperti sebuah balok ya. Balok diberi kecepatan ya. Diberi kecepatan yang bukan diberi gaya. Dan diletakkan di atas sebuah bidang dengan gesekan. Nah pada kasus ini makin lama baloknya akan berhenti dong. Karena kecepatannya akan terus berkurang akibat ada gaya gesek ini. Nah ini mirip sama dengan si kasus bola ini. Bedanya, nanti akan ada gaya gesekan yang membuat bolanya itu bergelinding. Sehingga akhirnya dia akan bergerak tanpa slip. Makanya, pada suatu saat nanti ya, pada suatu saat yang sudah lama, nanti kita nggak tahu ini gimana kecepatannya. Yang pasti, si bola 2, ya, bola 2 akan memiliki kecepatan V2 double aksen di sini dan memiliki omega ya, omega 2 tertentu. Yang mana nanti hubungannya kita punya omega 2 adalah V2 double aksen dibagi R. Kemudian untuk bola yang bola pertama, nah di sini dia akan mungkin dia bergerak ke arah kiri ya. Sehingga di sini dia punya kecepatan V1 double aksen dengan
dengan omeganya nanti adalah omega 1. Dimana kita juga punya hubungan omega 1 adalah V1 double aksen per R. Ya. Nah, di sini perhatikan baik-baik ya arah rotasi dari dan arah gerak dari masing-masing bola ini. Gerak rotasi dan gerak translasi harus kita perhatikan arahnya agar perhitungannya benar. Nah, ini cara menyelesaikannya bisa diselesaikan melalui dua metode ya. Satu, metode analisis gaya Newton ya. Analisis gaya atau hukum Newton. Kemudian kita pakai ke persamaan kinematik ya. Kinematika lebih tepatnya persamaan GLBB. GLBB untuk rotasi dan translasi. Lalu cara kedua itu ada cara energi. Nah, di sini akan saya bahas kedua cara tersebut. Nah, pada cara gaya kinematika ini, kita harus meninjau gaya gesekannya terlebih dahulu. Oleh karena itu kita tinjau diagram benda bebas dari kedua massa. Kita akan tinjau diagram benda bebas dari massa 1 terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan punya massa 1 yang bergerak ke arah sini ya. Dia bergerak ke arah kiri. Ya, kecepatan saya tuliskan dengan warna merah. Kecepatan dia bergerak dengan kecepatan minus 1/3 ya, V. Artinya ke arah kiri. Dan dia akan mengalami gesekan ke arah kanan. Ini adalah gesekannya. Lalu dia akan punya gaya berat M1G dan mempunyai gaya normal N ke arah atas N1. Ini F1 ya. Nah, pada kasus ini saya asumsikan si permukaan punya koefisien gesek mu ya. Sehingga kalau kita tinjau dari hukum di Newton ya, pertama kita tinjau di arah Y. Pada di arah Y dia nggak bergerak sama sekali, sehingga kalau kita masukkan gaya-gayanya, dia akan menghasilkan jumlah percepatan yang 0. Sehingga kita punya persamaan N1 sama dengan M1 kali G. Nah, ini akan kita masukkan ke persamaan ya, F1 sama dengan mu dikali N1, atau F1 atau besar gaya geseknya adalah mu dikali M1G. Barulah di sini kita akan gunakan hukum Newton pada arah X ya. Di mana di sini sigma Fx sama dengan M kali A, dengan Fx-nya itu hanyalah gaya gesek yang tadi, F1 ini. Nah, di sini saya akan gunakan arah ke sarang ya. Karena dia udah bergerak ke arah kiri ya, atau gini deh. Di sini dia awalnya kan di sini saya akan tuliskan arah gaya ya ke arah kanan yang positif. Sehingga nanti di sini kita akan punya nilai gaya geseknya itu negatif ya, sehingga kita punya minus F1 sama dengan M1 kali A1. Nah, nanti kita bisa substitusikan nilai F1 nya ini, sehingga kita punya minus mu M1G sama dengan M1 kali A1. Dan nanti terlihat kalau maaf, ini seharusnya positif ya. Ini kita punya positif F1 sama dengan M1 kali A1. Sehingga kita punya percepatannya ya. Kita bisa coret M1 dari kedua ruas, yaitu mu kali G ke arah kanan ya. Ini ingat ke arah kanan. Nah, kemudian selain punya percepatan linear, kita juga punya percepatan translasi dengan menganalisis torsi dari yang dialami dari si bola. Di sini dia akan punya sigma torsinya adalah I kali alfa. Dengan I-nya di sini untuk kedua bola itu sama ya, 2/5 M kali R kuadrat. Dan torsinya ini akan berarah dia akan memiliki arah berlawanan jarum jam ya. Karena gayanya kan ke arah kanan ya, dan letaknya itu di bawah si bola, sehingga torsinya akan ke arah sini dan menghasilkan alfa yang berlawanan arah jarum jam juga.
Namun ini perhatikan ya. Di sini perhatikan kalau kita sudah menyatakan arah ke kanan sebagai arah positif. Karena arah kanan itu arah positif, maka gerakan bola mana yang atau arah rotasi bola kemana yang bergerak ke arah kanan gitu ya, yang tanpa slip. Kondisi ini tuh terjadi kalau bolanya itu bergelinding ke dengan arah yang searah jarum jam. Sehingga di sini akan saya nyatakan arah searah jarum jam itu dengan tanda positif. Sehingga kita nanti akan punya si percepatannya ya. Arah percepatannya itu atau nilainya jadi negatif pada kasus ini. Kita punya di sini minus F1 kali R sama dengan kita masukkan nilai momen inersianya yaitu 2/5 M1 kali R kuadrat dikali alfa 1. Kita substitusikan lagi nilai F1 nya yaitu mu M1G kali R sama dengan 2/5 M1 R kuadrat alfa 1. Ini baik yang bisa kita coret yaitu M1 pertama dan juga R nya salah satu dari R, sehingga kita akan tersisa alfa 1 nya adalah minus mu G minus 5 mu G per 2 R. Ya, ini alfa 1 nya. Nah, kemudian ini perhatikan ya. Pada nilai A ya, pada nilai A ini dan nilai A1 dan A alfa 1 dia itu tidak punya massa, tidak kontribusi massa. Tidak ada mungkin faktor M1 dibagi 2 M1 atau mungkin ada faktor M1 dibagi M1 tambah M2 ya. Ini gak ada seperti ini, sehingga dengan cara yang sama kita akan ketahui juga kalau nanti kalau kita tinjau ya D, BB dari M2, A2 itu juga besarnya akan sama mu G dan alfa 2 besarnya juga akan sama 5 mu G per 2R. Namun arahnya berbeda. Pada M2 arah dari A2 itu ya dia akan bergerak dengan kecepatan ke arah kanan, sehingga si gayanya itu si gaya geseknya akan ke arah kiri. Nah, sehingga nanti pada kasus ini gaya geseknya ke arah kiri sehingga nanti tandanya negatif, sedangkan percepatannya arahnya negatif dan untuk percepatan sudutnya tandanya akan bernilai positif karena dia akan berotasi atau memiliki torsi ya ke arah yang searah jarum jam. Nah, oke. Nah, dari sini kita sudah punya nih yang kita butuhkan, yaitu percepatan-percepatan dari massa. Nah, pada kasus ini kita kan akan meninjau setelah waktu yang lama ya, sehingga si bola 1 dia akan berada dalam keadaan tidak slip setelah waktu T1. Kemudian bola 2 akan berada dalam keadaan tidak slip setelah waktu T2. Sehingga setelah waktu T1 dan T2 ini kedua bola itu akan bergerak tanpa slip ya. Sekarang tinjau setelah waktu T1 pada massa 1. Nah, di sini kita akan cari dulu ya persamaan GLBB-nya. Nah, persamaan GLBB pada M1 itu adalah V ya, V1 double aksen ya, sama dengan V1 aksen ditambah A1 kali T. Ini masih persamaan umumnya aja. Nah, di sini saya akan nyatakan arah V1 ini ya, V1 double aksen ini yang positif ke arah kanan. Ya, positif ke arah kanan, sehingga kita punya V1 double aksen adalah minus, karena V1 aksen itu ke arah kiri ya, minus sepertiga V ditambah A-nya adalah positif mu G kali T. Kemudian ini untuk yang translasi, untuk yang rotasi kita juga punya persamaan omega 1 adalah omega awalnya ya. Omega awalnya itu tadi adalah omega ya, ditambah alfa 1 kali T. Dengan saya nyatakan arah yang searah jarum jam itu positif. Sehingga kita punya omega 1 adalah V per R di sini dikurang ya
dikurangi 5 mu G per 2R kali T. Ini adalah persamaan dari kecepatan sudut si bola satu ya, secara umum. Nah, namun setelah waktu T dia itu nggak akan mengalami gesekan lagi, sehingga kita akan punya, kalau kita input ya T1 ya, saat waktu T1 ini kita akan punya persamaan omega 1 sama dengan V1 double aksen per R ya, seperti ini. Atau kita bisa juga tuliskan V1 double aksen adalah omega 1 kali R. Nah, ini kita bisa masukkan ya, baik si omega 1 dan V1 double aksennya ke sini. Dan kita akan punya persamaan minus 1/3 V ditambah mu GT1 sama dengan V per R ya, V per R dikurangi 5 mu G per 2R dikali T1 dikalikan R. Jangan lupa. Di sini kita akan punya, kalikan dulu ya R-nya ke dalam. Nah, kalau kita kalikan R ke dalam, kita akan lihat ya, langsung tercoret R yang sisa di bawah dan di atas. Dan kita punya V minus 5 mu G per 2 kali T1 ya. Nah, ini persamaannya kita bisa sederhanakan dengan cara kita pindah ruasnya ya. Kita akan selesaikan dulu, kita cari dulu untuk T1. Maka T1, semua yang T1 saya pindah ke kiri dan sisanya kita pindah ke kanan. Di sini kita punya mu G T1 ditambah 5 mu G per 2 T1 sama dengan V ditambah 1/3 V. Maka di sini kita bisa faktorkan ya. Mu G T1 di sini. Di sini adanya 1 ditambah 1 ditambah 5/2 atau sisanya adalah 7/2 sama dengan 1 ditambah 1/3 adalah 4/3. Sehingga kita akan punya nilai T1-nya adalah 8/21 dikalikan V per mu G. Ini adalah waktu T1 setelah si bola satu menggelinding tanpa slip. Nah, ini ingat-ingat dulu nilainya. Kemudian untuk bola 2 ya, tinjau saat T2 pada bola 2 pada masa kedua. Kita akan punya persamaan yang sama lagi untuk bola 2 ya, yaitu V2 double aksen adalah V2 aksen ditambah A2T2. Dan di sini kita punya V2 double aksen adalah 2/3 V dikurangi mu G kali T2. Kemudian yang rotasi kita juga punya omega 2 adalah 0 ya, awalnya 0 ditambah alfa 2 dikali T2. Sehingga kita punya omega 2 adalah 5 mu G per 2R kali T2. Di sini kita masukkan ke persamaan omega 2, V2 double aksen sama dengan omega 2 kali R ya. Kita masukkan ke sini dan kita selesaikan untuk T2 terlebih dahulu. Ya, sehingga kita akan punya 2/3 V dikurangi mu GT2 adalah 5/2 ya, mu G per R kali T2 kali R. Ini R langsung hilang. R langsung hilang dan kita bisa sama seperti sebelumnya kita solve untuk T2 di sini. Di sini saya akan pindahkan T2-nya ke ruas kanan terlebih dahulu ya. Sehingga kita punya 5/2 mu GT2 ditambah mu GT2. Seperti ini. Nanti saya akan flip tukar ruasnya. Dan kita punya setelah dijumlah juga ya, mu GT2 dikali 7/2 sama dengan 2/3 V. Sehingga T2-nya adalah 4/21 dikali V per mu G. Ini adalah waktu dari yang ditempuh masa 2 agar akhirnya dia bergerak secara slip. Oke. Nah, dari sini kita bisa masukkan ya. Kita masukkan nilai T1 dan T2
ke V1 double accent dan V2 double accent untuk mencari nilainya, karena itu yang pengen kita tahu. Sehingga kita akan punya persamaan V1 double accent adalah persamaannya tadi minus sepertiga ya. Minus sepertiga ditambah mu G dikali T1 ya. T1 nya tadi apa? 8/21 V per mu G. Ini kelihatan ya, mu G-nya saling menghilangkan dan tersisa faktor V. Faktor V-nya bisa saya langsung keluarkan, sehingga kita punya minus sepertiga ditambah 8/21. Semuanya ini dikalikan V nantinya. Nah, ini kalau kita samakan penyebut, kita akan punya ya, di sini 21 di bawah dan di atasnya adalah 7. Dan kecepatan akhir dari V1 adalah positif sekarang ya jadinya, karena minus 7 ditambah 8 adalah 1 dibagi 21 V. Ya, ini adalah kecepatan pusat massa dari V1 setelah waktu yang lama ya, dan akhirnya dia tidak slip. Oke, kemudian kita akan cari juga untuk V2 double accent, yaitu pada kasus ini 2/3 V dikurangi mu G dikali 4/21 V per mu G. Sama seperti sebelumnya, kita akan punya faktor ya, faktor mu G yang hilang dan sisanya faktor V saja. Faktor V-nya saya akan keluarin langsung dari operasi penjumlahan pecahan, dan tersisa 2/3 dikurangi 4/21 kali V ya. Dan akhirnya kita akan punya di sini jadinya 21 yang di bawah dan di atasnya adalah 14. Tersisa kalau kita jumlahkan 10/21 V untuk V2 double accent. Ya, dan ini adalah dua jawaban pada soal kali ini. Dari cara pertama. Ini cara pertama panjang ya, karena kita harus cari dulu percepatannya, kita cari persamaan kecepatannya, lalu kita dapat waktunya, baru kita dapat kecepatan akhirnya. Nah, metode kedua metode kedua itu melalui hukum kekekalan momentum sudut ya, maaf. Melalui hukum kekekalan momentum sudut. Nah, dengan hukum kekekalan momentum sudut ini, dia akan lebih singkat karena kita hanya butuh satu persamaan aja. Persamaannya apa? Yaitu momentum sudut awal untuk kedua benda ya. Momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Ya, seperti ini saja. Nah, namun momentum sudut ini kita tinjau terhadap mana? Kita tinjau terhadap bidang ya. Kita tinjau terhadap si bidang horizontal, terhadap lantai ya misalnya. Nah, di sini kita akan tinjau satu-satu. Tinjau untuk M1 ya. Pada kasus ini L awalnya, momentum sudut awal ya, dia kan awalnya bergerak dengan kecepatan V ya, V satu aksen ke arah kiri, dan awalnya masih berotasi omega ya, ke arah kanan atau ke arah yang searah jarum jam. Sehingga di sini kita akan punya persamaan I 1 omega ditambah sini kita punya M1 kali V1 aksen dikalikan R. Ya, karena jarak dari dia ke lantai itu adalah R ya. Seperti ini. Maka kita akan punya momentum awal dari L1 adalah 2/5 M1 R kuadrat kali V per R ya, ditambah jadinya minus M1 dikali 1/3 V R, seperti ini. Ini sederhanakan terlebih dahulu. Kita akan punya faktor yang hilang tuh di suku pertama adalah R-nya ya, dan tersisa M1 R kali V. Nah, dengan cara sebelumnya kita sisakan pecahannya aja di dalam kurung, dan kita punya faktor yang bersama adalah M1 V kali R. Sehingga kalau kita jumlahkan, ini faktor bersamanya itu adalah 3 ya. KPK-nya adalah 15. Sehingga
Ini bawahnya 15, atasnya menjadi 6. Ini bawahnya 15, atasnya jadi 5. Dan momentum sudut awal dari L1 adalah 1/15 M1 VR. Momentum sudut akhirnya berapa? Momentum sudut akhirnya dia simply omega 1 ditambah M1 V1 double aksen ditambah dikali R. Dengan kita substitusikan syarat ini ya. Syarat yang ini. Kita substitusikan syarat tanpa slip yang sama. Ini juga akan kita substitusikan ke persamaan momentum sudutnya. Sehingga kita punya di sini omega 1 ya adalah V1 double aksen kali R ditambah M1 V1 double aksen kali R. Maka ini kalau kita substitusikan si I-nya, momen inersianya, kita punya 2/5 M1 maaf, ini dibagi R deh. Ini dibagi R seharusnya. Oke, ini seharusnya dibagi R. Kita punya M1 kali R kuadrat dikalikan V1 double aksen per R ditambah M1 V1 double aksen kali R. Nah, ini kita punya faktor yang sama akhirnya. Dan faktor yang samanya itu adalah M1 V1 double aksen kali R. Maka kalau kita jumlahkan si pecahan ini, kita punya 7/5 lagi. Ini familiar ya. Oke. Maka ini L1 aksen, bukan L2. Nah, maka kalau kita ini samakan kedua persamaan melalui hukum kekekalan momentum sudut, kita akan punya 1/15 M1 VR sama dengan 7/5 M1 V1 double aksen kali R. Ini M1-nya hilang, R-nya hilang ya. Sehingga tersisa V sama V1 double aksen. Ini lihat faktor 5 bisa kita coret sehingga di sini sisa 3. Maka kita bisa langsung dapat persamaan 1/3 V sama dengan 7 V1 double aksen. Maka akhirnya kita punya V1 double aksen adalah 1/21 kali V. Ini sama ya jawabannya dengan cara sebelumnya. Nah, dengan cara yang sama kita bisa meninjau si massa 2. Tinjau M2 di mana L2 awalnya adalah I2 kali omega awalnya si 2 yaitu 0. Sehingga ini langsung aja kita tinjau suku kedua yaitu M2 V2 aksen dikali R. V2 aksennya itu apa? V2 aksennya itu 2/3 V ya, sehingga kita langsung punya M2 kali V R seperti ini untuk L2-nya. Untuk L2 aksennya kita punya I2 omega 2 ditambah M2 V2 double aksen kali R. Ini akan serupa dengan cara pada bagian sebelumnya. Kita substitusikan si momen inersianya M2 kali R kuadrat dan omega 2 nya kita substitusikan jadi V2 double aksen per R ditambah M2 V2 double aksen kali R. Ini kalau dijumlahin hasilnya akan sama juga yaitu 7/5 kali M2 V2 double aksen kali R ya. Sehingga kalau ini kita samakan ya, itu L2 sama dengan L2 aksen sehingga kita punya 2/3 M2 V kali R sama dengan 7/5 M2 V2 double aksen kali R. Ini kita bisa coret lagi M2 nya dan R nya dan kita bisa langsung selesaikan untuk V2 double aksen yaitu di sini jadi 5/7 dikalikan 2/3 V. Dan jawabannya adalah sama seperti cara sebelumnya ya. Seharusnya memang seperti itu dan didapat hasil 10/21 V untuk kecepatan si massa kedua saat kondisinya sudah tidak slip. Ini sama ya caranya ya. Namun memang lebih cepat pakai momentum sudut. Karena hanya menggunakan satu persamaan saja.
Udah, dari sini kita bisa langsung cari persentase energi yang hilang ya, energi yang hilang akibat gesekan. Nah, gesekannya ini inget ya, ini gesekan pada saat dia transisi dari tumbukan ke kondisi tidak slip. Nah, persentase energi yang hilang itu adalah energi kinetiknya ya, jelas. Sehingga kita hanya perlu mencari energi kinetik awal ya, dan juga energi kinetik akhirnya. Ya, ini kita cari, kita harus cari kedua ini. Dimana energi kinetik awalnya itu bernilai energi kinetik dari massa 1 ditambah energi kinetik dari massa 2. Energi kinetik massa 1 dia akan punya setengah ya, setengah I1 omega 1 kuadrat ditambah setengah M1 V1 aksen kuadrat. Nah, untuk energi kinetik 2 kita punya setengah I2 omega 2 nya itu 0 ya. Langsung omega 2 0 sehingga langsung jadi setengah M2 V2 aksen kuadrat. Nah, ini perhatikan ya. Pada kondisi awal ini setelah tumbukan ya, energi awal setelah tumbukan itu sama dengan energi sebelum tumbukan. Kenapa? Karena dia elastis. Tumbukannya elastis atau E-nya sama dengan 1. Maka ini nilai energi kinetik awal ya, itu sebenarnya sama saja dengan energi kinetik sebelum tumbukan. Itu energi kinetik dari massa 1 saja. Yang mana ini nilainya setengah I1 dikali omega ya, omega kuadrat ditambah setengah M1 kali V kuadrat. Dan si massa 2 nya kita nggak perhitungkan karena awalnya dia nggak bergerak sama sekali. Si I1 nya adalah 2/5 M1R kuadrat, omega nya adalah V kuadrat, omega kuadratnya adalah V kuadrat dibagi R kuadrat, dan suku keduanya masih sama, tidak berubah. Maka kita akan punya total energi awal ya, itu adalah 1/5 M1 V kuadrat ditambah setengah M1 V kuadrat. Kalau dijumlahkan ini nilainya adalah 7/10 M1 kali V kuadrat. Ini energi kinetik awalnya. Untuk energi kinetik akhir ya, kita mau nggak mau harus jumlahkan semua komponen kecepatannya ya, energi dari semua komponen kecepatan, rotasi maupun translasi. Maka kita punya di sini adalah setengah I1 omega 1 kuadrat ditambah setengah M1 V1 double aksen kuadrat ditambah setengah I2 omega 2 kuadrat ditambah setengah M2 V2 double aksen kuadrat. Nah, karena dia nggak slip ya, kita bisa langsung substitusikan syarat yang mirip seperti di atas ini nih. Dan kita nanti akan lihat kalau jawabannya bisa disederhanakan jadi 7/10 M1 V1 double aksen kuadrat ya. Nah, ini langsung saja nih jadi 2/5 M1 R kuadrat. Ini V1 double aksen per R kuadrat. Ya, ini dikuadratin juga, ini setengah M1 V1 double aksen kuadrat. Nah, suku ketiga dan keempatnya juga sama. Ini jadi 2/5 M2 R kuadrat V2 double aksen kuadrat per R kuadrat. Di sini ditambah setengah M2 V2 double aksen kuadrat. Ya maaf agak berantakan ya. Namun ini kedua suku ini serupa dan serupa sama suku yang di atas tadi. Karena ini duanya bisa kita coret, R kuadrat bisa kita coret, ini juga 2 bisa kita coret, dan R kuadrat di sini bisa kita coret. Kemudian kita bisa juga lihat kalau ini kan tersisa 1/5 M1 suku kecepatan kuadrat. Ini juga sisa setengah M1 suku kecepatan kuadrat, sama kayak di sini. Sehingga
Ini langsung saja kita dapat 7/10 M1 V 1 double aksen kuadrat ditambah 7/10 juga M2 V 2 double aksen kuadrat. Barulah kita masukin nilai-nilai kecepatannya. Di sini saya langsung faktorkan suku 7/10-nya ya, faktor 7/10. Dan kita punya sini M1 dikali 1/21 1/21 V ya, kuadrat. Dan untuk suku kedua kita punya M2 dikalikan 10/21 kuadrat. Seperti ini. Di sini kita punya 7/10. Ini adalah M1 kali V ya, ini V kuadrat, dan suku pecahannya ini jadi 1/441 ditambah M2 V kuadrat dikali 100/441. Di sini sisanya kalau kita jumlahkan adalah ini kan ada faktor 7 ya. Ini sebenarnya kalau bisa kita sederhanakan jadi 21 kali 21 ya awalnya. 21 kali 21. Lalu di sini ini adalah 3 kali 7 ya. 3 kali 7 dan 3 kali 7 lagi. Nah, ini dia akan mengcancel salah satu dari 7 yang di atasnya. Sehingga nanti kita punya di sini tersisa 9 kali 7 ya. 9 kali 7 adalah 56. Adalah 63. 63. Dan di sini juga tersisa 63 dan faktor 7 di depan hilang. Ya, faktor 7 di depan hilang. Dan akhirnya kalau kita kalikan dengan 1/10 nanti ini tersisa V kuadratnya sekarang yang saya faktorkan keluar. Ini adalah di sini juga sisa 630 ya. M1 ditambah M2-nya saya substitusikan jadi 2M1 dikalikan 100 ya. 100 dibagi 10 jadinya 10 dibagi 63. Nah, ini biar sama kayak yang di depan, saya akan tetap kali 10/10 ya. Nah, sehingga kalau kita bisa lihat nih, di sini bisa difaktorkan lagi M1-nya. Di sini kita punya M1 dikali V kuadrat dan tersisa 1/630 ditambah 200/630. Seperti ini. Dan kita punya pecahan M1 V kuadrat dikalikan 201/630. Nah, yang kita inginkan adalah selisih dari energi kinetik, yang mana energi kinetiknya selisihnya menjadi energi kinetik awal dikurangi energi kinetik akhir. Energi kinetik awal itu adalah 7/10 ya. 7/10 M1 V kuadrat dikurangi 201/630 M1 V kuadrat. Seperti ini. Nah, ini bisa kita kalikan 63 di suku pertama, dan kita punya 441 dibagi 630 M1 V kuadrat dikurangi 201 dibagi 630 M1 V kuadrat. Ini sisanya adalah 240/663 M1 V kuadrat. Atau ini bisa kita sederhanakan, faktor nolnya hilang, ini juga bisa dibagi 3 dan tersisa 8 per sini 8/21 M1 V kuadrat ya. Nah, maka dari sini kita bisa lihat bahwa rasio ya atau persentase energi yang hilang, persentase energi kinetik, sebenarnya lebih tepatnya energi kinetik ya. Energi kinetik yang hilang adalah delta EK, perubahan atau yang energi kinetik yang hilang ya, yang lepas, dibagi jumlah energi kinetik yang berada di awal sebelum tumbukan dikali 100%. Dan di sini kita punya 8/21
M1 V kuadrat per 7 per 10 M1 V kuadrat dikali 100%. Ini kita bisa coret M1 V kuadrat dari penyebut dan pembilang. Lalu kita punya 81 dikali 10 per 7 dikali 100%. Ini bisa kita lihat bahwa pecahannya menjadi 80 per 147 kali 100%. Ini kalau kita hitung di kalkulator, nilainya adalah 54,42176871. Kalau kita bulatkan ya, ini saya bulatkan ke 3 digit di belakang koma, kita akan punya persentasenya adalah 54,422%. Ya, ini persen ya satuannya. Ini persentasenya. Dan ya, ini adalah jawaban akhir untuk bagian C. Ya, kita cari selisih energinya atau energi yang hilang akibat gesekan. Lalu kita cari rasionya terhadap energi awal. Dan kita dapat bahwa persentasenya yang hilang tuh 50% ya. Dan baik, ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga pembahasan ini bermanfaat, informatif, dan juga edukatif untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!